Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta bersama saya Pak Agung. Baik, kali ini saya akan membahas materi gelombang bunyi kelas 11 ya di kurikulum 2013. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, gelombang bunyi ini adalah getaran yang merambat melalui medium. Jadi intinya kalau misalkan ada getaran yang merambat melalui medium ini bisa berupa zat padat, bisa juga zat cair, bisa juga zat gas ya. Nah, ini maka disebut dengan gelombang bunyi, tapi dengan syarat dapat didengar oleh alat indera kita gitu. Nah, kemudian berdasarkan frekuensinya, ini ada gelombang itu diklasifikasikan ada 3 ya. Pertama infrasonik nih. Infrasonik ini frekuensinya di bawah 20 Hz. Jadi gelombang ini dapat ditimbulkan oleh gempa bumi dan gunung berapi ya. Kemudian ada audiosonik. Audiosonik ini jangkauannya adalah 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz ya. Contohnya adalah gelombang yang sudah kita dengar, yaitu yang bisa didengar oleh manusia. Kemudian kalau ultrasonik ini adalah di atas 20.000 Hz. Nah, contohnya gelombang yang dapat didengar oleh kelelawar. Nah, ini untuk menghitung cepat rambat bunyi ketika di zat padat adalah V sama dengan akar E dibagi dengan Rho. Ini juga zat cair, V sama dengan akar B dibagi dengan Rho. Kalau zat gas, V sama dengan akar konstanta Laplace dikali R dikali T dibagi dengan massa atau molekul ya. Kemudian cepat rambat bunyi menurut Melde itu adalah akar dari F dibagi dengan Rho dikali A ya. Ini nanti saya bahas di contoh soal ya di sesi tanya semesta. Oke, kalau sumber bunyi nih, sumber bunyi ini ada 2. Pertama berdasarkan senar yang bergetar, yang kedua adalah pipa organa. Nah, pipa organa ini dibagi lagi jadi 2, pipa organa terbuka dengan pipa organa tertutup ya. Nah, pada intinya sih kalau misalkan dawa ya jelas ya, berarti ada senarnya gitu ya. Biasanya yang dihitung adalah frekuensi nada dengan perbandingan frekuensinya, atau terkadang juga ditanyakan lambdanya ya, atau panjang gelombangnya. Kemudian kalau pipa organa terbuka, jadi kalau misalkan pipa organa terbuka itu contohnya di alat musik mungkin kayak seruling ya. Jadi kan kalau seruling itu yang kita tiup kan ada bolong ya di atas, kemudian yang di bawah juga sama kan bolong, nah atau ada lubangnya gitu. Jadi itu bisa dikatakan sebagai pipa organa terbuka. Kalau pipa organa tertutup mungkin kayak gendang ya, gendang yang biasa digunakan di musik atau seni jaipong ya. Jadi kan yang atas tertutup, yang bawah juga tertutup, tapi pas begitu dipukul ada suara ya. Itu salah satu contoh pipa organa tertutup. Nah, untuk menghitung frekuensinya ini ya, untuk frekuensi organa terbuka, kemudian perbandingannya adalah 1:2:3. Jadi kalau misalkan ini frekuensi nada dasarnya misalkan 2, misalkannya 2 Hz, maka frekuensi nada dasar kedua, bukan nada dasar, nada atas keduanya adalah 3 kali nada dasar pertama ya, atau nada dasar ya. Jadi contoh misalkan kalau 2 nada dasar, berarti nada atas keduanya 3 kalinya, berarti 6 Hz gitu. Kalau pipa organa tertutup, ini ya rumusnya. Ini untuk menghitung frekuensinya. Jadi kalau yang nada terbuka itu 2L, kalau yang bawah ini 4L. Nah, perbandingannya adalah 1:3:5 gitu. Nanti saya bahas di contoh soal ya. Oke, untuk sekarang adalah intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi ini adalah jumlah energi bunyi tiap detik yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan serat tegak lurus. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan persamaan yang ini. Nah, kalau misalkan ada beberapa bunyi, jadi misalkan bunyi A, bunyi B, bunyi C, itu ada bunyi ya, atau berbunyi berbarengan gitu, atau berbarengan ataupun dengan jarak tertentu, maka kita gunakan persamaan-persamaan yang di bawah ini. Nah, ini terap intensitas bunyi, rumus secara umumnya ya. TI sama dengan 10 log I dibagi I0. Nah, ini taraf intensitas ya TI itu.
Kemudian kalau misalkan taraf intensitas bunyi dengan N sumber bunyi yang sejenis dan berbunyi bersamaan. Jadi contoh gini, kita ada di pabrik, kemudian ada mesin yang dinyalakan. Kemudian kalau ketika satu mesin itu dinyalakan 20 desibel, nah taraf intensitas bunyi ini satuannya adalah desibel ya. Jadi kalau misalkan satu mesin 20 desibel, kalau 10 mesin berapa desibel? Nah untuk menghitungnya kita gunakan persamaan yang ini. TIN sama dengan TI0 ditambah 10 log N, logaritma N ya. N di sini adalah banyaknya mesinnya. Nah, kalau untuk menghitung taraf intensitas bunyi dengan perbedaan jarak tertentu ya, kita gunakan persamaan yang bawah ini. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah resonansi bunyi. Nah, resonansi bunyi ini adalah peristiwa bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar dan mempunyai frekuensi yang sama. Jadi kalau ada benda yang digetarkan, seketika itu juga benda yang lain ikut bergetar. Nah ini kan ada rambatannya gitu, ada mediumnya ya. Jadi pas begitu dia digetarkan, ternyata garpu tala, ini namanya garpu tala ya. Garpu tala yang ini juga ikut bergetar. Nah kalau misalkan ada dua benda yang sama-sama bergetar dengan frekuensi yang sama, maka itu dikatakan sebagai resonansi. Ya, resonansi bunyi. Nah, untuk menghitung panjang kolom udaranya kita gunakan persamaan yang ini. Ini Ln itu adalah panjang kolom udara M ya. Gitu. Dengan N-nya itu nilainya adalah 1, 2, 3 ya. Selanjutnya adalah efek Doppler. Efek Doppler ini adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Jadi kalau misalkan ini ada sumber bunyi nih, ambulan gitu. Yang satu ini orang sudah dijauhi oleh sumber bunyi, oleh ambulan. Tapi yang satu lagi didekati oleh ambulan. Kan berbeda ya frekuensinya. Kalau yang ditinggalkan ya rendah ya frekuensi yang didengarnya. Tapi kalau yang didekati kan semakin kencang. Nah ini termasuk dengan kejadiannya itu disebut dengan peristiwa efek Doppler gitu. Nah ini rumusnya nih, EP sama dengan Pi plus minus Pp. Nah plus minus ini kapan sih digunakan? Nah kalau misalkan pendengarnya mendekat sumber, jadi gini misalkan ada sumber di arah sana misalkan ya, ada sumber di arah sana, kemudian kita dekati. Nah, kalau kita yang mendekat ke sumber, maka tandanya positif. Jadi pipe itu kan kecepatan pendengar ya. Nah, pipe-nya positif gitu. Berarti kalau misalkan sumbernya mendekat ke kita, misalkan di sana ada sumber, kemudian mendekat ke kita, berarti si PS ini tandanya negatif gitu. Jadi tinggal pahami ini aja. Kalau P mendekat plus, mendekat sumber maksudnya ya, plus, kemudian kalau P menjauhi sumber negatif ya. Kalau S mendekat ke pendengar, S mendekat ke pendengar berarti negatif. Tapi kalau S menjauh ke pendengar itu positif. Itu aja sih ya. Jadi ini pahami yang ini aja ya, cara menghitungnya. Nanti saya akan jelaskan di sesi tanya semesta. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.